Subtema 2 yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Pada subtema kali ini teman-teman akan belajar yang pertama tentang menjawab pertanyaan pada teks dongeng. Lalu teman-teman juga akan belajar tentang nilai pertukaran pada penjumlahan. Oke, sudah siap ya belajar? Nah, sebelumnya teman-teman siapkan dulu bukunya seperti ini. Buku 3B. Oke, kita mulai ya. Teman-teman, adapun manfaat tanaman bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber oksigen, lalu sumber makanan, yang ketiga sebagai pakan ternak, yang keempat digunakan untuk bahan bangunan, yang kelima bisa digunakan untuk bahan pakaian, lalu bisa digunakan juga untuk obat-obatan tradisional. Nah, itu teman-teman, banyak sekali manfaat tanaman bagi kehidupan kita. Teman-teman, dari banyaknya manfaat yang tadi telah disebutkan, salah satunya yaitu sebagai sumber makanan yang kita temukan sehari-hari. Contohnya seperti beras, sayuran, buah-buahan, itu merupakan manfaat dari tanaman. Nah, teman-teman, Miss ada sebuah dongeng, nanti teman-teman simak ya. Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah. Karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri. Apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, "Mengapa tanaman tomat mati?" Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua sampai ketiga dan masih bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki kini. Ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Apa isi dongeng tersebut? Kamu dapat mengetahui isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah yang bersahabat baik? Nomor 2, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Nomor 3, mengapa pohon jambu biji bersedih? Nomor 4, kapan pohon jambu biji dapat berbuah?
Dan yang terakhir, bagaimana akhir dongeng tersebut? Nah, tadi kita sudah mendengarkan dongeng dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. Setelah itu, kita sekarang mau menghitung jumlah buah-buahan pada gambar, teman-teman. Mohon disimak ya. Oke, teman-teman. Miss akan munculkan dua buah gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Coba teman-teman hitung jumlah pada gambar pertama dan jumlah buah pada gambar yang kedua. Oke, Miss mau tanya nih, pada gambar pertama, pada keranjang biru, jumlah apelnya ada berapa ya? Ya, hebat, yaitu ada 9 buah apel. Pada keranjang yang kedua, benar sekali. Jumlahnya adalah 6 buah apel. Kira-kira kalau kita satukan dari dua buah keranjang ini, maka bagaimana cara menulisnya? 9 ditambah 6 sama dengan berapa? 15. Nah, teman-teman, kalau misalkan Miss tulis 6 dulu nih, baru ditambah 9, kira-kira hasilnya sama tidak ya? Kita tulis dulu yuk. 6 ditambah 9. Kalau 6 ditambah 9 hasilnya akan sama? Sama tentunya, yaitu 15. Oke, hebat teman-teman. Kenapa ya bisa? Padahal angkanya sudah dipindahkan, tapi kok tetap hasilnya sama? Kenapa ya? Ada yang tahu? Oke, itu namanya adalah sifat pertukaran pada penjumlahan. Artinya, mau angkanya ditukar, mau angkanya posisinya yang tadinya di depan dipindah ke belakang, yang belakang dipindah ke depan, hasilnya akan tetap sama, teman-teman. Seperti itu. Kita ke contoh yang kedua ya. Teman, ini contoh yang kedua. Miss akan tampilkan gambarnya lagi. Ini adalah gambar buah apa ya? Ya, jeruk. Jeruk. Sebelah sini Miss tampilkan lagi gambar selanjutnya, gambar kedua. Nah, oke, sekarang kita hitung bersama-sama. Pada gambar ke-1 jumlah jeruknya ada berapa ya? Teman-teman bisa dilihat di halaman 7 pada buku paket teman-teman. Nah, pada gambar yang pertama itu buah jeruknya hasilnya ada 12. Pada gambar kedua ada 18. Nah, bagaimana cara kita menulisnya? Dijumlahkan semuanya. Kita tulis seperti ini. 12 ditambah 8 sama dengan nilai pertukarannya seperti apa ya? 18 ditambah 12. Seperti itu ya teman-teman. Pada penjumlahan terdapat nilai pertukaran. Mau posisi bilangannya diputar-putar, ditukar-tukar, itu tidak mempengaruhi hasilnya, akan tetap sama. Seperti itu. Semoga teman-teman selesai pembelajaran hari ini, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi pada buku paket 3B-nya pada sub 1 pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.